Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Mari kita sambut peragaan busana tradisional dari iKids. Pendidikan tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pendidikan tulistiwa, tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Merdeka. Hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala eha eha. Hiding hala hiding, hiding hala hiding, abodala hiding, abodala hiding. Lama putih kayangan, alam putih kayangan, aulia, arimang aulia. Aku diding la haring bol hambut, abona la diding hambut, abona la diding. Aku diding la haring bol, aku diding la haring bol hambut, abona la diding hambut, abona la diding. Cicit baru bilang masukin dari Jawa, datang minggu jiwa pulang kepiting dua ekor. Cicit baru bilang masukin dari Jawa, datang minggu jiwa pulang kepiting dua ekor. Dari langit puncak hidupnya dirombat, sampai ke bawah dalam dipacu lagi tunggal. Hey!
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat. Duk. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! Merdeka! Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia karena kita sudah merdeka dari dosa dan kutuk. Amin. Katakan haleluya buat Allah kita. Tepuk tangan yuk. Sama-sama. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Amin. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey! Hey! Sama-sama. Hey! Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa tak Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Kau, Yesus, satu
menyembahmu. Sama-sama. Hey, hey, hey. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, semuanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh, kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Kau Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kami agungkan namamu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Hey, 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 haleluya. Hey, semua tepuk di atas kepala yuk. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Lebih semangat lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah-Mu, oleh darah anak. Haleluya. Iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu dan berdoalah bagi kotamu. Hari ini kita gak hanya berdoa buat kota Bandung, tapi mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Kita berdoa buat bangsa ini. Amen. Percaya bahwa Tuhan, apapun yang terjadi atas negeri ini, Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Amin. 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 Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas negeri ini. Ucapkan berkat, ada kesejahteraan, ada kemakmuran atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
bangsa ini, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dalam membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulihkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya ingin mengajak kita semua di tempat ini yang mau berdiri buat bangsa ini, yang mau bersatu hati dan percaya bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi. Mari katakan sama-sama, pasti terjadi. Sekali lagi sama-sama katakan, pasti terjadi. Sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu untuk Nehemia 1 ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Yang rindu bahwa nama Tuhan ditinggikan atas bangsa ini, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini saya ingin angkat kedua tangan kita. Kita akan memberkati bangsa ini. Kita akan memberkati setiap tanah kelahiran kita. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran kami di tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada rencana yang besar. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa melalui kami Tuhan. Untuk kami boleh jadi saluran berkat buat setiap orang sekeliling kami Tuhan. Kami memberkati bangsa ini dengan berlimpah-limpah. Kami memberkati setiap tanahnya Tuhan. Kami memberkati setiap air yang mengalir. Perikanan, semua pertanian, semua sektor pariwisata, perekonomian di dalam nama Tuhan Yesus akan mendatangkan berkat yang berlimpah Tuhan. Kami berdoa untuk kesatuan atas bangsa ini Tuhan. Keberagaman bangsa ini adalah harta yang Tuhan sudah berikan, berkat yang berlimpah buat kami. Dan kami percaya perbedaan ini untuk kami syukuri Tuhan. Untuk kami syukuri dan memperkaya kehidupan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Dari presiden, menteri, gubernur sampai ke tingkat yang bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hati-Mu ada dalam bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Berikan setiap hikmat, berikan setiap kebijaksanaan. Hati yang mengasihi setiap orang-orang di bangsa ini Tuhan. Sehingga setiap keputusan
keputusan dibuat oleh karena untuk kesejahteraan bangsa ini Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar atas bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, kami percaya Tuhan bahwa banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah Indonesia. Indonesia layak menyembah Kau. Haleluya. Sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Layak ditinggikan. Layak dimuliakan atas seluruh Indonesia. Haleluya, şerle bakut. Arabakaya şendere berdi berakan şamurni şenana kata. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita lepaskan berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Indonesia. Terima kasih Engkau yang telah memberkati bangsa ini dengan segala yang terbaik ya Tuhan. Kami lepaskan berkat. Peace in the name of Jesus. Prosperity in the name of Jesus. Wisdom in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Ratusan juta jiwa Tuhan di Indonesia ini. Penuaiannya Tuhan. Kami berdoa untuk masa penuaian yang akan datang ya Tuhan. Dan segera telah tiba saat ini dalam nama Yesus. Dalam gelap terbitlah terang. Terbitlah setiap anak-anak Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Menyatakan kasih-Mu. Kemuliaan yang dari sorga turun ke atas kami bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk semua yang telah Kau sediakan bagi bangsa kami. Kami mencintai, nantiasa berdoa bahwa apapun yang rencana Tuhan, Kau telah siapkan bagi bangsa ini. 80 tahun sudah Tuhan kemerdekaan. Kalau hari ini kami bisa menikmati negara yang aman, negara yang baik, kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap para pahlawan yang telah berjuang, yang telah memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami bersyukur untuk mereka dan semua keluarga mereka ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pakai setiap kami menjadi penerus-penerus bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai ladang tanah hati yang subur, sehingga ketika kami dengar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi berakar
bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Maka kami sambut firman Tuhan dan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami saat ini. Dalam nama Yesus. Percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk, boleh nggak cari 3 orang, 4 orang, katakan selamat hari kemerdekaan, katakan merdeka. Haleluya. Wuhu. God is all the God is. Haleluya. Saudara diberkati oleh teman-teman yang sudah melayani tadi. Yang kasih tepuk tangan untuk mereka, ya. Pasti sudah latihan berkali-kali. Persiapkan kostumnya bagus-bagus loh gitu. Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah jadi berkat mendukung pelayanan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Sudah siap terima firman Tuhan? Ya, kalau sudah pertama kali datang di gereja ICC, selamat datang. Gereja ini punya satu visi yang sederhana aja, satu kalimat, yaitu menjadi murid Kristus yang berhasil dan berdampak. Sehingga kita, karena amanat agung katakan Tuhan mau kita menjadi muridnya, murid Kristus. Artinya seorang yang mengikuti Yesus, yang bertumbuh dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Nah, itu yang kita doakan senantiasa dan kita ingin hidupi. Dan murid Kristus yang seperti apa? Yang berhasil dan juga berdampak. Nah, saudara, kali ini kita akan lanjutkan kembali Through the Bible series. Ya. Sudah diberkati lewat seri ini. Ya, Through the Bible ini adalah yang Kejadian 37 sampai 41. Jadi kalau ada di antara kita yang miss beberapa khotbah yang lalu, masih tersedia di YouTube ya. Cari aja Through the Bible ya, serinya adalah Through the Bible. Ini adalah khotbah yang ke-10 ya, 10. Oke, jadi kita sudah belajar banyak sekali dari mulai Adam, Hawa, Kain, Habel, Nuh, lalu Abraham, Sarah, Abraham, Ishak, Ishak dengan Ribka, Yakub kemarin, dan kali ini adalah Yusuf. Nah, saudara, siapa yang percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kita? Iya, sudah percaya itu? Ya, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang di luar, sama seperti 1 Korintus 2 dikatakan apa yang tidak pernah dilihat apa? Mata, belum pernah terdengar, belum pernah kepikir sama kita. Itulah yang Tuhan sediakan. Yang amin cuma 2. Ya, bagi setiap kita yang mengasihi Dia, Tuhan punya rencana yang besar. Dan setiap kali kita mendengar firman demikian, kita perlu katakan amin. Tetapi saudara, ketika kita masuk dalam dunia nyata, artinya dunia saudara sehari-hari, kita ngalamin sesuatu yang mungkin berbeda. Dalam satu sisi kita percaya Tuhan baik, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saya, bagi saudara dan setiap kita. Tetapi ketika kita ngalami masalah, ngalami kekecewaan, ngalami yang sesuatu yang di luar harapan kita, kita bisa tanya sama Tuhan. Kok gini? Kenapa Tuhan bisa yang saya alami berbeda dengan apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan? Ya. Seringkali itu bisa terjadi. Ya, belum lagi kalau saudara melihat hal-hal kehidupan orang lain, kan sekarang semua pada di-post ya. Orang-orang kasih posting semua sesuatu yang biasanya baik-baik tuh. Tunjukin yang baik, tunjukin yang baik. Kita lagi ada masalah. Misalnya sedang sesuatu dalam ekonomi, dalam keuangan. Gak taunya orang postingnya lagi liburan. Lagi traveling. Dengan barang belanjaan yang banyak dan kita merasa, aduh, ya rasanya kok gitu sih? Ya, kenapa Tuhan merasa tertinggal dan sepertinya Tuhan gak ada. Nah, seringkali bisa terjadi demikian.
Bisa terjadi dengan apa yang kita percaya, dengan apa yang kita alami dalam kenyataan bisa berbeda. Dan dalam keadaan seperti ini, saudara, bagaimana kita bisa tetap percaya? That's the question. Bagaimana saudara bisa tetap penuh dengan harapan kepada Tuhan bahwa apa yang dijanjikannya pasti terjadi. Yes? Nah, saudara, cerita Yusuf ini cerita menarik sekali. It's true story. Usia 17 tahun. Masih muda. Berarti SMA ya. SMA ya. Masih muda banget. Disayang sama bapaknya. Karena dia lahir ketika orang tuanya sudah usia. Dikasih baju yang bagus. Lebih daripada kakak-kakaknya. Disayang sih saudaraku. Ya, kalau saudara punya anak lebih daripada satu, kadang-kadang kita juga punya apa dalam hati itu. Wah, yang ini lebih dekat gitu ya daripada yang lain. Bisa terjadi saudara. Nah, cerita tentang Yakub. Yakub ini sayang sama Yusuf lebih dari yang lain. Dan dikasih yang indah-indah sama Yusuf. Dan Yusuf dapat mimpi lagi. Tuhan kasih sama dia. Mimpinya apa? Dia jadi pemimpin besar. Suatu saat dia akan jadi pemimpin besar. Seluruh keluarganya akan sujud menyembah dia. Itu mimpinya sudah. Dan dia ceritain lagi mimpinya. Sama semua keluarganya. Ya makin benci. Makin kesel sama dia. Dan saya kasih tips sama saudara. Kalau saudara punya mimpi seperti itu, jangan cerita-cerita ya. Dia masih belum dewasa, jadi dia ceritain aja semuanya tuh. Wah, kamu nanti aku akan jadi pemimpin dan kamu semua akan sujud menyembah aku. Wah, lain-lain. Intinya dia akan menjadi pemimpin yang berpengaruh, berdampak bagi keluarganya lebih dari yang lain. Dan mereka dengar seperti itu bukannya tambah senang, tambah benci. Dan satu ketika Yusuf sedang berjalan, terus tiba-tiba dia disuruh oleh ayahnya cari kakak-kakaknya. Dan ketika dia sedang berjalan, kakak-kakaknya lihat semua dia. Nah, ini dia tukang mimpi kita. Lalu dia lepaskan jubahnya. Dia lepaskan jubahnya, dia buang ke sumur kosong. Dan pikirannya mau dibunuh aja sekalian gitu. Tapi pikir mereka ngobrol-ngobrol lagi, sayang ya. Lebih baik kita jual, ada uang di situ. Dan kemudian mereka sedang makan, mereka mikir, lagi diskusi. Lalu tiba-tiba ada saudagar yang jalan. Ada para pedagang yang sedang berjalan ke Mesir. Kita jual aja deh. It's a good idea. Lalu dijuallah Yusuf, diambil dari sumur. Dipikir bakalan keluar. Dijual saudara. Bukan diselamatin, dijual jadi budak. Dibayar 20 shikal. Berarti 20 shikal itu harga seorang budak saat itu yang cacat tubuhnya. He didn't even get the full price. Kayak gitu saudara. Dijual dan dibelenggu dan dibawa ke Mesir. Dan tiba-tiba orang yang tadinya di atas pakai baju yang bagus banget. Terus tiba-tiba di bawah. Seketika mimpinya semuanya rubuh saudaraku. Makin jauh aja tuh mimpinya. Dia jadi pemimpin besar tapi kenyataannya dia dibelenggu dan dibawa oleh saudagar. Nggak tahu kemana dibawanya. Ke Mesir pada akhirnya. Nah saudara, di saat seperti itu, kalau di antara kita, ada sedikit feedback ya suaranya. Kalau di antara kita ada yang mengalami, yang tadinya di atas terus tiba-tiba pes ke bawah seperti itu, seringkali kita bisa nyerah. Seringkali kita bisa gak terima. Seringkali kita bisa bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Dan Tuhan kenapa? Ya, karena sepertinya mimpi kita yang Tuhan taruh dalam hati kita kayaknya jauh banget sekarang jaraknya dan semakin jauh. Tetapi saudara, ada satu ayat firman Tuhan. Saudara, khotbah ini simple.
Ya, sederhana sekali. Pulang dari sini, saya berdoa in the name of Jesus. Saudara akan mengalami suatu pengertian yang baru bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan waktunya adalah waktu yang sempurna. Nah, saudara, kembali ke cerita ini. Ya, Yusuf dalam keadaan yang seperti itu diperburuk. Terus tiba-tiba ayat Kejadian 39 ayat yang kedua. Nah, ini menarik. Dan ini yang saudara perlu. Tahukah yang saudara perlu bukan uang. Yang saudara perlu bukan jabatan. Yang saudara perlu adalah penyertaan. Tetapi Tuhan yang sama-sama apa? Menyertai Yusuf. Dalam bahasa aslinya adalah Ed artinya Tuhan gak nonton dari jauh. Artinya dia ada di sampingnya. Mau di atas dia ada. Mau di sini dia ada. Mau di sini dia ada. Mau di sini juga dia ada. Dia gak kemana-mana. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa, saudara? Tadi ayat 2 munculkan lagi. Seorang yang selalu berhasil. Berhasil aja. Terus berhasil. Dalam bahasa aslinya adalah salak-salak. Artinya dia menerobos. Breakthrough. Artinya meskipun orang menekan dia, dia bangkit lagi. Itu artinya, saudara. Dia menerobos karena Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan sertai bukan berarti semuanya berarti akan baik. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai setiap kita dan itu adalah ya dan amin, berarti saudara akan tetap menerobos. Setiap keadaan. Tuhan gak cegah Yusuf jadi budak. Tuhan gak hindari dia dari kesusahan. Tapi Tuhan sertai dia. Dan penyertaannya membuat dia menerobos. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit lagi. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Jadi kehadiran Allah tidak selalu, saya tulis, tidak selalu mengubah keadaan saudara. Penjaranya sama. Budaknya sama, keadaannya sama. Tapi Tuhan sertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil. Penyertaan Tuhan yang pasti akan mengubahkan kita dalam keadaan itu. Dan Yusuf selalu berhasil. Ngapain aja berhasil. Meskipun menarik ceritanya, kalau saudara cari bikin grafik begitu dari satu poin ke poin yang lain, nggak terlalu bagus grafiknya, nggak terus naik gitu, saudara. Ya, dia naik jadi anak kesayangan, terus tiba-tiba dibuang ke sumur, diselamatkan dari sumur, udah naik lagi, dijual jadi budak. Jadi budak sudah berhasil, difitnah, turun ke penjara. Jadi begini. Kayak kena panic attack. Naik turun. Tetapi firman Tuhan katakan, di dalam keadaan apapun, Tuhan sertai dia. Untuk membuatnya berhasil. Siapa yang bersyukur untuk penyertaan Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Disertai Tuhan membuatnya berhasil. Jadi gini saudaraku, kehadiran Allah, please put this in your heart. Fried chicken dan lain-lain tinggalin dulu saudara. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin lapar dan lain-lain ya. Americano dan lain-lain. Coba sebentar dulu ya, sebentar. Dengar ini, simpen ini sepanjang hidupmu. Siap? Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara tidak tergantung oleh keadaan saudara.
Kehadiran Allah tidak tergantung oleh keadaanmu. Saudara boleh di atas, saudara boleh di bawah, Allah tetap menyertai saudara. Meskipun kita nggak lihat. Dan kesulitan, keadaan yang sulit saudara hari ini nih, kalau ngalami kesulitan, itu nggak menentukan cerita akhirnya. Ya, keadaan sulit yang kita alami sekarang tidak menentukan akhir cerita hidup kita. It never is in the Lord's hand. Yes? Maka itu yang kita perlu adalah penyertaan Tuhan. Aku bersyukur Tuhan menyertai saya dalam keadaan susah. Aku bersyukur Tuhan menyertai saya dalam keadaan yang saya alami gak enak. Aku bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, di luar Tuhan, kita gak bisa lakukan apa-apa, firman Tuhan katakan. Tuhan mau kita memandang penyertaannya dan bersyukur untuk penyertaannya. Jadi kalau saudara sedang mengalami susah, saudara bisa berdoa, Tuhan terima kasih untuk penyertaanmu. Kok gak ada amin? Ya, terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu. Kau gak pernah tinggalkan aku. Dan Yusuf berhasil terus. Jadi budak berhasil. Di penjara melayani berhasil juga. Tuhan sertai dia. Dan Yusuf itu gak nunggu. Dia gak nunggu sampai keadaannya berubah lalu dia bekerja keras. Enggak. Dia gak nunggu sampai perusahaan bagus, sampai keadaannya enak baru dia berikan yang terbaik. Yusuf memberikan yang terbaik dalam setiap keadaan. Itu bedanya, saudara. Seringkali kita nunggu, kalau gajinya segini, aku kasih segini aja. Di luar sisi nggak ada, saudara. Kalau pendapatannya segini, ya cuma segini aja. Ngapain aku susah-susah? No. Yusuf belajar setia. Tahukah saudara, orang yang setia itu adalah orang yang tetap berbuat terbaik. Saya tulis ini, berbuat terbaik, yang terbaik di saat terburuk. Itu orang setia. Jadi dia gak nunggu keadaan baik dulu. Pasangannya belum baik, dia tetap berikan yang terbaik. Lagi ambek-ambekan, lagi marah-marahan, tetap kiss goodbye dulu. Tuh yang ada amin tuh. Ya, istrinya lagi sebel. Saudara tetap bukain pintu. Haleluya. Suaminya lagi pika sebelen. Lagi masak. Gua kasih cabai yang banyak. No, jangan, don't do this. Jangan, saudara, tetap kasih yang baik. Kasih telur. Kasih orange juice. Supaya sehat. Ya. Yusuf melakukan terbaik meskipun dia ngalami keadaan yang gak baik. Itu namanya setia, saudaraku. Tetap melayani meskipun gak enak. Tetap memberi meskipun berkekurangan. Tetap lakukan terbaik meskipun gak mendapatkan apa yang saudara mau. Itulah yang dinamakan Alkitab setia. Tetap beribadah, tetap ikut klik komsel meskipun kadang-kadang garing. Gak dapat apa-apa, ikut aja. Meskipun lagi keadaan susah, tetap melayani. Yes. Saya ngobrol tadi, waktu itu sama, udah lama ceritanya ini. Seorang pemimpin pujian, bukan di gereja ini, saudara. Pas lagi dia keluar mau persiapan pelayanan, dia cepat-cepat buru-buru, kayak mungkin telat. Buru-buru, saudara, tutup pintu mobil. Bus, jempolnya ketinggalan. Maksudnya kejepit. Bukan lepas, kejepit. Gas. Wah, kita semua para diaken dengar seperti itu. Wah, gimana ini? Kasihan juga ya. Wah, dia sakit. Meriang, saya masih vivid ya in my vision. Sakit sekali, saudara.
Tapi dalam pilihan gini mampu tetap melayani atau enggak ada lain-lain. It's up to you. Gimana? What's your call? Gak apa-apa, saya melayani aja. Saya bilang, you know what? Saat ini kamu bukan memimpin pujian. Kamu membawa sama Tuhan korban pujian. Kamu berikan yang terbaik sama Tuhan. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan susah, jangan gini saudaraku. Haleluya. Yang mau katakan, aduh, enggak ya? Amin ya. Ya. Dan Yusuf tetap berikan yang terbaik ketika keadaannya enggak baik. Dan dia jaga bukan hanya dia setia dalam perbuatannya, dia kerjakan yang terbaik meskipun jadi budak, meskipun difitnah, dia kasih yang terbaik. Itu Yusuf. Dan dia jaga hatinya. Ya, mau difitnah, buang ke penjara, dia tetap melayani meskipun dia nggak sempurna, saudara. Dia pernah juga ngeluh. Dia katakan ayat 40, Kejadian 40 ayat 14, maaf. Ingatlah kepadaku. Di penjara dia agak ngeluh sedikit sama juru minuman. Dia kasih tahu, ingat ya apabila keadaanmu nanti baik, karena dia sudah kasih tahu mimpinya apa, dia ingetin. Kalau kamu sudah baik keadaannya, kamu ingetin saya ya. Tunjukkan terima kasihmu kepadaku. Dengan menceritakan ini kejadianku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Dari penjara ini saudara. Dia ceritain dia diculik dan lain sebagainya. Dibuang, difitnah orang. Tapi dia tetap memberikan yang terbaik. Dia nggak tinggal dalam kepahitan. Ya, hari-hari ini banyak yang sensitif, saudara. Sedikit orang lain dapat lebih bagus promosinya, orang bisa sakit hati, orang bisa kesel dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada ya. Di sini semua mau menjaga hati. Tepuk pundak sebelahnya, brother, jaga hatimu. Sister, jaga hatimu. Yes, ya. Dan Yusuf, dan tahukah saudara, Tuhan memakai keadaan Yusuf yang buruk itu untuk mempersiapkan sesuatu yang besar. Nah, katakan dengan saya persiapan. Ternyata perjalanan yang tidak baik itu, bukan Tuhan yang kasih yang gak baik sama dia. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang buruk bukan datang dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Itu Tuhan kita. Jadi perjalanan Yusuf itu mengalami sesuatu yang buruk, ternyata mempersiapkan, Tuhan pakai itu menjadi persiapan untuk sesuatu yang besar di depan. Itulah dia. Jadi dia dibuang menjadi budak, tapi dia lebih dekat ke tahta di Mesir. Dia jadi pelayan, jadi budak di rumah Potifar, tapi belajar bahasa. Belajar budaya, belajar tata kelola manajemen yang baik di istana, saudara. Masuk ke penjara, dia dekat dengan pejabat yang dekat sama Firaun. Mengartikan mimpi, dia belajar mengartikan mimpi sebelum dia mengartikan mimpinya Firaun. Perjalanannya dipakai Tuhan jadi persiapan. Sama seperti kita. Perjalanan saudara disertai Tuhan akan menjadi persiapan. Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Makanya kita bersyukur bahkan untuk hal-hal yang gak baik sekalipun. Kita bersyukurnya untuk apa? Untuk penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bentuk karakter Yusuf. Karena Tuhan tahu dia akan menjadi penguasa. Tuhan harus bentuk karakternya dengan supaya dia rendah hati. Dia belajar sabar 7 tahun. Masa kelimpahan simpan dengan baik. Dia belajar tata kelola yang baik. Manajemen yang baik. Dan Tuhan pakai untuk mempersiapkan itu. Kalau enggak, saudara gimana? Ya, dia enggak siap. Karena dia telah diuji dalam keadaan yang susah dan siap. Dia bisa dipercaya ketika dia mengalami keberhasilan.
Mari kita buka Lukas 16 ayat 10. This is the way God works. Ini cara Tuhan bekerja. Kalau kita barang siapa apa? Setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jalan Tuhan selalu dari hal kecil kepada hal yang besar. Kalau kita bisa setia dalam hal-hal yang sederhana, Tuhan pakai untuk hal-hal yang besar. Setia. Kuncinya adalah setia. Tetap lakukan yang terbaik meskipun keadaan yang tidak baik. Dan Tuhan mengatur semuanya persiapan itu sehingga Yusuf ketika dia jadi penguasa, dia sudah dibentuk hatinya. Dia sudah siap, saudara. Amin. Dan Tuhan senantiasa bekerja dengan waktu yang tepat tuh. Sudah pernah ada punya ini nggak kayak kunci lock gitu ya? Ada nomor-nomornya. Ya, ada 4 nomor, ada 5 nomor mungkin ya. 3 nomor. Biasanya 4 sih. Ya, itu kan harus pas ya. 5, 2, 1, 7. Cek, kebuka. 1 nomor salah, nggak kebuka sudah. Tuhan juga punya nomor. Dia senantiasa bekerja di waktu yang tepat. Yusuf harus umur 17 tahun. Di bawah. Telat 1 tahun, berubah ceritanya. 13 tahun tepat dia harus selesai persiapannya. Baru tahun ke-13, Firaun mimpi. 7 tahun masa kelimpahan harus tepat 7 tahun. Dan 7 tahun masa kesusahan harus tepat 7 tahun. Yuk, Tuhan bekerja dalam waktu yang sempurna. Katakan saya waktu yang sempurna. Waktu yang tepat di luar jangkauan pikiran kita untuk mempersiapkan kondisi, untuk mempersiapkan orang-orang, untuk membawa setiap orang masuk ke dalam cerita itu. Baru klik. Kalau satu yang nggak jalan, saudara. Berubah rencananya. Makanya Tuhan perlu waktu untuk mempersiapkan sesuatu. Dan saya cerita ini dalam Kejadian 45 ayat ke-5. And you don't miss this. Okay? If you miss this verse, you miss the whole sermon. Okay? Lihat ini. Tetapi sekarang, jadi Yusuf ini sudah jadi penguasa nih. Ketemu sama kakak-kakaknya. Dan dia cerita, sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Kakak-kakaknya pada takut semua kan ya. Karena kamu menjual aku ke sini, jangan sesali. Jangan susah hatimu. Yuk sama-sama, 2, 3 sebab. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yuk katakan dengan saya, mendahului. Tadi pagi Roh Kudus ingatkan kata ini. Kamar masih gelap, tiba-tiba satu kata muncul. Mendahului. Wah, kaget saya, saudara. Kaget saya duduk di sofa saya. Saya mulai buka Alkitab, melihat lagi. Kata mendahului. Kata yang indah sekali. Tahukah saudara, cara Tuhan membawa saudara keluar dari menerobos tadi adalah dengan mendahului. Yusuf dipakai Tuhan mendahului permasalahan yang akan datang. Orang di semua nggak tahu, bahkan Yusuf pun nggak tahu permasalahan yang akan datang. Yusuf dipakai Tuhan untuk mendahului sehingga dia menjadi solusi nantinya. Cara Tuhan kayak gitu. Dalam setiap permasalahan kita, Allah telah mendahului persiapkan solusi bagi kita. Itu cara Tuhan bekerja. Sama seperti orang tua siapin bekal untuk anaknya sekolah ketika dia masih tidur. Sama seperti mungkin seorang ayah isi bensin untuk kendaraannya, karena besok dia akan antar anaknya sekolah. Dia persiapkan meskipun anaknya nggak tahu. Allah senantiasa mendahului
sebelum saudara perlu sadar bahwa kita memerlukannya. Siapa yang percaya katakan amin. Saudara percaya semua masalahmu Tuhan sudah siapkan solusinya. Yang percaya katakan amin. Semua, iya, semua. Sebelum bahkan kita berpikir, Esther dipakai Tuhan. Jadi ratu kecantikan, dipilih karena cantiknya, dipilih jadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Esther berpikir bahwa dia hanya jadi ratu aja. Padahal dia nggak tahu 4 tahun kemudian Haman akan membinasakan bangsanya. Dia nggak tahu ini masalah ini. Tapi Esther dipakai Tuhan mendahului. Sehingga ketika masalahnya datang, Esther sudah di atas. Seperti Yusuf, saudara. Musa bunuh orang Mesir, kabur, lari ke Midian di padang gurun. 40 tahun di situ mendahului. Dia nggak tahu apa-apa, saudara. Dia jadi tahu area. Karena nanti 40 tahun kemudian kamu akan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mendahului. Daud dipakai Tuhan mendahului. Ketika dia mengembalakan kambing domba, dia lihat beruang. Dia hadapi beruang. Dia lihat singa, dia hadapi singa. Lagi dipersiapkan Tuhan. Karena satu waktu nanti bangsa Israel akan gemetar melihat Goliat di depan dan gak ada seorang pun yang berani. Gak ada solusinya. Tapi Tuhan jauh sudah siapkan solusinya. Ada Daud di sini. Saya percaya setiap pergumulanmu Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Kasih senyum kiri kanannya. Sudah. Haleluya. Itu saudaraku. Saya jadi ngerti. Saya jadi tambah kuat. Oh ya Tuhan, terima kasih untuk setiap pendahuluan Tuhan. Makanya kalau lagi ada masalah jangan ngeloyo saudaraku. Amin. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Katakan bersyukur Tuhan, terima kasih solusinya sudah ada. Dan waktunya tiba dan Yusuf menjadi penguasa di situ. Kejadian 41 ayat 57. Saya boleh undang para keyboardis ke depan. Yang ini luar biasa juga. Yuk sama-sama kita baca. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Yuk, sebab hebat kelaparan itu di mana? Seluruh bumi. Sudah bayangkan siapa yang datang sama Yusuf? Seluruh bumi. Yusuf kesusahannya bukan hanya Tuhan pakai untuk bisa dia terobos. Tapi kesulitannya, pergumulannya, Tuhan pakai dia untuk selamatkan seluruh bumi. Dahsyat ya. Seluruh bumi, saudara, nggak main. Seluruh bumi. Kesusahan Yusuf menyelamatkan kakak-kakaknya. Kesusahan Yusuf Tuhan pakai untuk selamatkan 70 orang keluarganya. Kesusahan Yusuf Tuhan selamatkan bangsanya. Bahkan seluruh bumi. Dari satu orang yang dibuang di sumur, saudara. Sekarang keselamatan sampai ke bangsa-bangsa. Yusuf pikir ini semuanya hanya pribadi aja untuk saya. No. Ternyata dia dipakai Tuhan untuk alat menjadi berkat untuk seluruh bumi. Maka itu saya percaya dari dalam gelap terbit terang, saudara. Di Indonesia ini perlu anak-anak Tuhan yang bangkit. Satu aja, 2 orang. Bawa berkat bagi bangsa ini. Dan Yusuf dipakai Tuhan. Lihat ini, Kejadian 50, mungkin ini ayat yang kita semua hafal. Dan sering quote ini ayat ini.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan, merencanakan untuk kebaikan. Katakanlah saya kebaikan. Kebaikan dalam bahasa aslinya adalah tofah. Tofah. Tofah artinya manfaat bersama. Bukan hanya kebaikannya bagi Yusuf, tapi kebaikan bagi semua orang. Nah, tahukah saudara, kesulitan kita yang Tuhan pakai, karena Tuhan sertai, Tuhan akan pakai untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Untuk datangkan kebaikan bahkan bagi orang-orang. Karena Yusuf ini, kejadian dia setelah dia meninggal sekalipun, kebaikannya masih terus dirasakan. Manfaatnya masih terus dirasakan sampai lahirlah Mesias, Jesus Christ. Karena akan lahir Musa dan lain-lain setelah Yusuf meninggal, saudara. Maka itu, saudara percaya bahwa Tuhan senantiasa bekerja datangkan kebaikan. Dia mendahului kita. Ya, ada 5 hal, saya akan tutup dengan ini, dengan cepat. Yang pertama, jadi kalau mengalami susah, ya, mundur sementara, jangan dianggap gagal selamanya ya. Yes? Ceritanya belum selesai, saudara. Kalau kita mengalami gagal, jangan kita langsung ambil kesimpulan ini akan gagal selamanya. Jangan trauma, jangan berhenti, karena akhir ceritanya Tuhan yang menentukan. Ya. Kedua, tetap lakukan hal yang benar meskipun walaupun gak ada yang kerasa benar. Lakukan aja apa yang benar. Meskipun saudara diperlakukan tidak baik, meskipun kita merasakan dalam kekurangan, tetap lakukan yang terbaik. Tetap lakukan yang benar. Tetap jaga, tetap setia. Katakan saya setia. Tetap setia. Dan kemudian saya stuck di sini, saudara. Pas siapkan khotbah ini saya berhenti di situ. Lalu saya pergi. Kemarin malam saya cari inspirasi. Supaya ilustrasi ini jelas ya. Saya ajak istri saya pergi. Tapi dia lagi masak. Jadi pastor mau pergi sendirian. Pakai motor. Pastornya bisa naik motor loh. Kok pandangannya begitu sih? Iya, tengok sih. Pergi ke Gardu Jati di situ. Makan siomay dulu. Ada yang suka, ada enak siomay sana. Makan siomay dulu. Waduh, enak. Tapi aku bilang, Tuhan, kasih tahu supaya ini jadi jelas. Terus tiba-tiba setelah makan siomaynya keliling-keliling. Tuhan, di mana Engkau akan bicara? Saya masuk dari satu booth ke booth yang lain, satu gerobak ke gerobak yang lain, lalu saya duduk di sini. Ini kayaknya. Saya duduk di situ. Itu sepi, saudara. Lagi sepi di situ. Sisi itu lagi sepi. Dan saya bilang sama seorang ibu ya. Dia jualan seperti kayak martabak begitu. Saya tahu keadaannya sepi ya. Saya tanya, Ibu, gimana? Ramai lagi sepi nih. Tahukah jawabannya, saudara? No comment. Kaget. Seumur hidup baru dia bilang no comment. Hah? No comment? Lalu dia siapkan martabak pisang untuk saya. Saya, ya sedikit aja ya, saudara. Saya nggak pakai susu dan lain-lain. Dia lagi siapin semua. Bu, maksudnya no comment apa? Ya no comment. Ini sepi atau rame? No comment. Saya tertarik, saudara. Maksudnya apa? Kalau rame, ya saya bilang rame. Kalau sepi, no comment. Kenapa? Karena dia mau jaga perkataannya. Saudara tahu? Itu yang namanya setia dalam hal yang kecil. Kok gak ada amin? Ya, terus tiba-tiba kita ngobrol dari panjang lebar.
Dia cerita keluarganya, dia cerita semua. Saya lagi duduk di situ, saya jadi penginjilan, saudara. Kemana-mana, lalu tiba-tiba ada seorang yang jauh lebih susah dari dia. Maafkan, dia jalan lagi agak pincang sedikit, saudara, kakinya. Dia berat sekali, mukanya begitu, beratlah gitu ya keadaannya. Terus dia bilang, lagi ngobrol sama dia berdua, dia datang. Terus dia bilang, Ci, rame enggak? Dia jawab yang sama. Dan ketika dia jawab yang sama, orang ini bilang, pasti habislah. Pasti habislah. Saya dengar gitu, wow, dia bisa nyemangatin, saudara. Padahal dia sedang butuh semangat, masih tetap bisa menyemangati. Jadi saya ngerti artinya setia. Setia artinya tetap lakukan yang baik, meskipun dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Yang mau setia katakan amin. Jadi setia, katakan sebelahnya setia ya. Setia. Haleluya. Yang ketiga, selesai ini ya. Ubah masalah jadi pelajaran. Jadi kalau saudara ngalami masalah, jangan bilang, Tuhan kenapa ini, dan kenapa ini. Saudara tanyanya gini, Tuhan mau ngajarin apa dalam hal ini? Apa pelajarannya? Apa pelajaran saya dalam hal ini, Tuhan, sehingga saya bisa belajar sesuatu? Saya kenal sama satu orang yang selalu buat dulu jengkelnya luar biasa, saudara. Karena dia bohongi terus, dia tipu orang sana sini. Saya bilang, sampai akhirnya saya udah nggak tahan lagi. Saya minta dia duduk di depan dan lalu saya duduk ngobrol sama dia satu meja. Saya tanya sama dia, kenapa sih kamu tuh? Saya kesal juga ya. Kenapa kamu bohongin terus orang? Kenapa selalu bohongin? Saya dibohongin terus. Nggak habis-habis, saya sudah nggak kehitung kamu bohongin saya berapa kali. Lalu dia mulai menangis, saudara. Terus saya bilang, tapi kamu, tiba-tiba Roh Kudus bicara, saudara. Tapi kamu sudah jadi berkat bagi saya. Kaget, saudara. Mukanya kayak gitu tuh, kaget dia. Dan ketika dia kaget begitu, saya sampaikan, karena kamu sudah ngajari saya untuk belajar sabar. Saudara, yang terburuk sekalipun ada manfaatnya. Tuhan bisa pakai keadaan yang buruk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelah itu dia gak lama lanjutkan perjalanannya, saudara. Yang terakhir, yang 4 adalah tolong orang lain dalam kesulitan mereka walaupun kita masih dalam kesulitan. Yes? Tolong orang lain. Yusuf dalam penjara nih. Orang ada yang bermimpi, gak ada yang bisa artikan. Yusuf gak nunggu dulu supaya dia bebas. Dia tolong orang itu dalam permasalahan yang dia sedang alami. Dia tolong. Dan akhirnya orang itu dipakai Tuhan untuk bawa Yusuf naik ke Firaun. Tolong orang lain ketika saudara dalam keadaan yang sulit. Dan saya ngalami ini berkali-kali dalam hidup saya. Ketika saya dalam masalah, enggak selalu aja ada orang yang telepon. Selalu aja ada orang yang lebih, ada punya masalah yang minta ditolong dan lain-lain, didoakan dan lain-lain. Saya sedang satu saat dulu sedang operasi, saudara. Karena ada permasalahan di sini. Ditelepon, lagi di taksi, minta didoakan. Ada aja kayak gitu tuh. Dan Tuhan mau kita tetap setia. Katakan saya setia. Meskipun dalam keadaan yang seperti itu tetap menolong orang. Meskipun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang terakhir adalah percaya waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, jangan nyerah. Tuhan gak telat. Tuhan sedang atur. Katakan sebelahnya, Tuhan gak telat. Tuhan sedang atur. Sabar. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Sudah diberkati? Sudah percaya Tuhan mendahului kita? Ya, dia sudah rancangkan. Makasih Tuhan.
Maka itu jadilah kuat. Dalam masalah apapun, kalau saudara sedang kayaknya sedang dalam penjara seperti Yusuf, kayak diperlakukan gak baik sama orang, jangan menyerah saudara. Ceritanya belum selesai. Ada orang kayak, kalau sekarang ada di antara kita yang mungkin merasa seperti di sumur gelap gitu, gak tahu gimana masa depan. Tuhan sertai kita. Dan penyertaan Tuhan senantiasa membuat kita berhasil. Amin. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, mari angkat tangan kita saudara. Besar dan layak dipuji. Terima kasih penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan yang kami alami. Engkau setia ya Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap kami. Terima kasih untuk rencana yang terbaik. Untuk campur tangan Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Dan di waktu yang tepat. Kami bisa berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Baik kami dalam keadaan sakit, baik kami dalam keadaan sehat, baik kami dalam keadaan di atas maupun kami ke dalam keadaan di bawah, baik kami ke dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah. Kau selalu menyertai kami dan Kau ada di sana. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan dan penyertaan-Mu lah yang membuat kami menerobos dalam nama Yesus. Breakthrough dalam apapun yang kami alami. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Karena Kau yang menyertai kami Tuhan. Dan itu lebih dari segalanya yang kami perlukan. Lebih dari segala keberhasilan, lebih daripada segala pencapaian, lebih dari segalanya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur di tempat ini. Kami semua akan mengalami terobosan. Dan ketika terobosan itu Kau alami, Kau bisa katakan, aku tahu sekarang Tuhan itu kerja mendatangkan kebaikan. Jadikan itu kesaksian untuk kuatkan banyak orang, supaya kejadian-Mu menjadi berkat bagi seluruh bumi. Makasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus aku bersyukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita dengerin pengumuman dulu. Tuhan Yesus memberkati. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Rasa sude ya. Berubah sedikit boleh. Jadi orang Batak hari ini ya. Boleh. Berubah nih ya. Oke. Coba kau perkenalkan diri dulu. Belum perkenalan. Can Maaf kenalan. ini mau lihat godang Bapak Pendeta Chandra itu buat firman hari ini ya. Luar biasa. Hatur Memberkati nuhun. amin. Memberkati amin. Ada amin. Amin. Adanya pasti ada ya. Oke. Kenalan heula. Ya betul. Sekarang kita kenalan nih ya. Nepangkeun abdi sareng Ona. Bade nyangking informasi ngenaan Harus lihat gereja contekan dulu ICC. kau kan. Kada hafal Sama emang ya. aku pun, ya. Gitu. Oke, ini contekan juga. Semoga yang bisa berbahasa Batak, aku benar ini bahasanya ya. Nama Ami Yudit, siap mengalua pengumuman tuamu sasude, bener kan? Sasude. Terima kasihnya ya. Oke, apa Wilujeng pengumuman hari enjing ini? kanggo sadayana nu nembe dongkap di gereja ICC. Nah, ada Jangan lupa buat Anda yang baru datang hari ini,
ada souvenir buat Anda semua. Jadi setelah kebaktian ini, turunlah itu ke lantai 6, Turun, belok kiri. ada meja informasi, ambil hadiahnya. Tapi jangan hadiah aja, kau penting. Biar tahu gereja ICC Biar itu tahu seperti ini apa. kita sampaikan sekarang ada visi gereja ICC 2025. Kita baca sama-sama ya. Baca. Menjadi murid Kristus yang berhasil dan berdampak. Itu Mantap keren pisan. banget. Mantap kali ya. Nah, setelah nanti ayah informasi dari tim. Wow akan mengadakan workshop dengan tema personalized perfume. Your fragrance with SC Artisan Perfume pada hari Kamis 21 Agustus 2025 jam 9 pagi ya di Ini lantai 6. belajar bikin parfum gitu, Ona? Ini jadi personalized, belajar bau-bauan teh kayak gimana gitu. Oke. Jadi biayanya cuma 150.000 aja. murah kali, Aja. biasa aku 1 juta kalau ikut Ini mah tuh workshop buat ya. jemaat ICC mah apa yang enggak tuh. Ya. Jadi tapi gini Ona, nggak hanya Anda itu harum buat pasangan, ya buat kawan-kawan di sekitar harum boleh. Tapi jangan lupa harum perlu, doa pun perlu, betul nggak Ona? Jadi kami mengundang Anda semua ini untuk doa pagi, Hari tanggal apa berapa itu ya? Tanggal 23 Tanggal 20. Agustus, hari Sabtu, jam 8 sampai jam 9. 9, pagi-pagi. Tempatnya ya tentunya di sini, di sini. ICC ya, gereja Betul. kita tercinta. Apalagi Ona pengumuman kita ini? ICC pun akan mengadakan kembali kelas discipleship yang akan dimulai pada tanggal 8 September. Ya. Mari, tepuk tangan boleh. Boleh. Jadi ketahuan banget. siapa yang udah mulai ikutan kelas ya. Itu ada kelas apa aja Ona? Kelasnya itu ada 4. Kelas 101, 102, 03 sama 104. Aku 105 tapi modulnya belum dibikin sepertinya Nanti ya. mungkin boleh Aku ikut ya. 105 aja 105 ya. Ini Heeh. biar kita itu belajar gimana berdampak buat pelayanan, Betul buat kali. gereja, Bukan hanya pintar berkhotbah seperti pendeta menjadi kita murid ya. Kristus itu juga kumaha. Ada haleluya. Haleluya, Ada, amin. ya, amin. Ada dari youth kalau Ini nggak ada salah ya. pengumuman berikutnya ini buat Anda yang rindu untuk dibaptisnya. Mungkin Anda belum dibaptis atau anak Anda rindu untuk dibaptis, untuk memberi diri lebih lagi buat Kristus. Kita ada baptis selam. Baptis selam. Ya tanggal 31 Agustus. Itu habis kebaktian keduanya. 11.30. Jangan lupa sama turun ke lantai 6, belok Daftar. kiri. Daftarlah di Informasi. sana ya. Ya. Ada pengumuman apa lagi nih? Terakhir, tanggal 24 kita akan kedatangan Pastor Sydney Siapa? Mohede. Siapa? Sydney Mohede teman dari aku. JPCC. Ih, main Sebangku sombong. waktu SMA. Terus, Ih. jangan lupa boleh ajak teman-temannya. Iya, betul. Dua saudara kebaktian semua. betul. Dua kebaktian Iya. jam 8 dan 10 kita akan jam dilayani oleh Pastor 10 pagi. Sydney Ya, minggu Mohede. depan itu minggu depan. Tanggal Aku 24, udah betul. kasih. Minggu depan gitu ya. Minggu depan jangan lupa tong poho gitu ya. Tong hilap, tong forget. Alright. Bu, ini teh kan lagi 17 Agustus tadi ya. Kita keker dulu ini mana yang best costume. Dan su cantik So semua. cantik ya. Batak aku. Salah. Kau tetap Sunda. Aku yang Batak. Jangan kau ikut. Dia nular soalnya, maaf. Ya, Best aku ada costume. jagoan. Ada jagoan. Ini mic dari tadi ini loh. Hilang ya. Iya, Enggak ya. apa-apa lah. Kau enggak pakai mic juga kenceng kalau ngomongnya. Tuh suara aku ya. Ada kayaknya dua best costume ini mantap kali. Boleh ku kan? sebutkan jagoanku. Jagoanku. Oh, bentar yang mana orangnya Ini duduk di persis mana tadi ya? ini lurus, Lurus. mengkok sedikit ke kanan. Ada yang namanya si Arman itu. boleh Arman. Boleh bangkit berdiri lah si Boleh. Arman Paudu itu. Nggak Boleh disuruh maju nge-rap ke kok. depan loh. Boleh maju. Iya Bapak itu Arman. bagus sekali bajunya. Itu kayak dikasih beli hadiah, khusus ini buat mah ke nggak disuruh ICC-nya nge-rap. ya. Nah, Baru satu itu lagi. bau baru kecium dari sini. Satu lagi mungkin boleh dibantu director. Boleh director kayaknya udah ada. Gelis itu Aya gelis pakai nugelis kebaya di mini. ujung sana. Iya, itu dianya. Gaya-gaya Luar biasa. Bali gitu, Tepuk aduh, tangan cantik. dulu lah, Boleh tepuk tangannya. Luar biasa. Ini niat kali lah ya. Niat kali loh, bajunya cantik kali. Cantik banget ini Ayu. Iya, ada Ayuna. satu lagi. Kita punya 3 pemenang nih. Kita punya 3 pemenang dan sembari itu aku boleh sebutin sponsor ya. Ini pesan dari Ibu Eva ya. Terima kasih kepada sponsor kami Pijama Show Some Love, ya Buta Resto, Born and Blessed, Login Megastore, IMC Coffee, Messy Kitchen, Pasar Keripik, Mentaiku dan Opus One. Nah, Alright, dan terakhir ya. Sudah foto dulu, 3, foto dulu. belum 3 ini. Boleh satu lagi. Narsis dulu mana? boleh nggak MC-nya? Foto? Cuma 2 hari ini pengumuman. Cuma 2, Oh cuma 2, cukup, baiklah. Terima kasihnya itu Marlon.
Iya, cukupnya satu kali cukup. Sudah nggak usah sampai kerasa cukup. Terima kasih. Sudah nggak usah banyak-banyak ya. Sudah banyak foto aku. Ya, albumku udah banyak tumpuk-tumpuknya. Ya. Jangan lupa hari ini di bawah meni seru aya kaulinan, aya nu icalan seueur makanan. Sok mangga tuh dicobiannya. Ada pasar rakyat di bawah. Ya. Ya, tadi ku dengar ada tangkap belut pun. Ih, sok ikut ya. Sebelum belutnya mabok ya. Tapi sebelum kita menutup dan sebelum berpisah dengan Inang dan dengan Teteh ya, aku mau undang Anda semua untuk bangkit berdiri, bolehnya ya. Ini orang Batak kalau dengar musik biasanya pengen nyanyi, apalagi udah pegang mic ini bawaannya ya. Jadi mari dengarkan ini Inang-Inang dan Teteh mau nyanyi sedikit buat Anda ya. Di sana tempat lahir peta dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saya undang Pastor Chandra untuk boleh kembali ke panggung. Waras. Haleluya. Praise Lord. Jadi pulang dari sini jangan pulang dulu kemana-mana, ada pasar rakyat di bawah ya. Jadi bisa nikmati semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah siang hari ini. Kami tahu penyertaan Tuhan lebih dari segalanya bagi kami. Bersyukur untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati mereka berlimpah-limpah. Setiap persembahan yang kami bisa berikan untuk rumah Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kami pulang dengan sukacita, karena firman Tuhan akan menjadi pelita dan akan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Kau datang kedua kali, kami akan kedatangan kami buka hati kami dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan senantiasa melindungi kita. Dia sinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah Roh Kudus akan menuntun, dia senantiasa menghiburi, dan Tuhan senantiasa menyertai saudara mulai hari ini. Apapun yang kau alami, kau menjadi penerobos, menjadi pemenang di dalam Kristus. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Jadilah berkat, in Jesus' name. Everyone say amin. Katakan kiri kanannya, merdeka. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye.